Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Cahaya Ramadan Kementerian Agama Kota Malang yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada hari ini kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amalan-amalan ibadah wabil khusus pada bulan ini, yaitu bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Cahaya Ramadan Kementerian Agama Kota Malang. Dalam kehidupan ini kita tahu bahwasanya dalam rangkaian kehidupan yang kita jalani, pasti di sana ada beberapa rintangan dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwasanya ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzina shadaku wa la ya'lamanal kadzibin. Inti dari ayat ini, pemirsa sekalian, bahwasanya Allah menegaskan kepada kita sebagai hambanya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Janganlah kita berpikiran bahwasanya Allah tidak akan menguji kita, tidak akan memberikan kita cobaan. Pasti ada cobaan atau rintangan yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini, sampai kita masuk ke liang kubur. Yang pertama, cobaan yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini yaitu al-amru an-nahyu bil amri, yaitu al-amru an-nahyu bil amri, dalam artian yaitu cobaan dalam bentuk perintah. Al-imtihanu bil amri, yaitu ujian dalam bentuk perintah. Sebagaimana puasa yang kita laksanakan pada hari ini adalah cobaan ataupun ujian dan juga kewajiban, tapi di situ adalah bentuk ujian. Apakah hambanya, apakah umat Islam, apakah orang yang beriman menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, ataupun sebaliknya, ada di antara kita yang masih tidak menjalankan puasa. Ini adalah ujian yang pertama, al-imtihanu bil amri. Yang kedua adalah al-imtihanu bin nahi, yaitu ujian dalam bentuk larangan. Dalam ayat Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca setiap hari, di sana banyak kumpulan perintah dan juga larangan. Seperti contohnya, di satu sisi kita diperintahkan untuk sholat, di sisi lain juga kita dilarang untuk mengerjakan hal-hal yang berbau negatif, ya. Seperti istanibu katsira minadh-dhanni wal ism, atau perintah larangan lainnya adalah tidak boleh mendekati perzinahan dan sebagainya. Ini adalah ujian ataupun cobaan dalam bentuk larangan, al-imtihanu bin nahi. Yang ketiga yaitu ujian dalam bentuk sakit, al-imtihanu bil maradi. Kita tahu sanak saudara kita, ya, mungkin tetangga kita, andai taulan di sekitar kita, pasti ya, ada yang sedang mengalami sakit, baik itu sakit yang parah ataupun yang sedang ataupun yang ringan. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia selalu bersyukur dan bersabar. Kunci dari musibah itu sebenarnya adalah dua, syukur dan sabar. Ketika kita menerima kenikmatan, kita sedianya untuk bersyukur. Ketika kita mengalami ujian, cobaan, musibah, sakit, maka kita harus bersabar. Tentunya dibarengi dengan ikhtiar.
dengan berobat dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pemirsa Cahaya Ramadan. Ujian yang keempat adalah al-imtihanu bil musibah, yaitu ujian dalam bentuk musibah ataupun bala bencana. Kita tahu beberapa hari yang lalu kita umat ini, negara ini ditimpa oleh bencana gempa yang ada di Gresik, Bawean, kemudian juga banjir yang ada di Demak, Kudus. Ini adalah bentuk ujian, yaitu yang datang dari alam. Tentunya semua itu tidak akan terjadi kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dituntut kita sebagai umat Islam untuk senantiasa bersabar. Kuncinya adalah sabar dan syukur. Ketika kita bersabar, insya Allah Allah akan terus untuk menguji iman seseorang itu, apakah dia mampu dan sukses dalam menghadapi ujian yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah al-imtihanu minal kafirin, yaitu ujian yang datang dari orang-orang selain Islam. Seperti contohnya yang kita tahu, negara tetangga kita, saudara kita di Palestina. Ini adalah ujian yang datang dari orang-orang kafir. Mereka menyerang umat Islam yang ada di Gaza. Mereka membombardir umat Islam yang ada di Gaza yang sedang berpuasa. Bahkan dalam Al-Quran jelas dikatakan, walan tardo angkal yahud wan nasara hatta tatabi'a millatahum. Umat Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sampai kita pindah ke agama mereka. Maka dari itu Jamaah Cahaya Ramadan Kementerian Agama Kota Malang, dari sekian ujian-ujian yang kita hadapi, baik itu perintah dan larangan dalam Al-Quran, ujian berupa penyakit, ujian berupa musibah, dan ujian yang datang dari orang-orang kafir. Ini adalah seleksi alam, seleksi dalam kehidupan ini. Siapa di antara kita, apakah bertambah imannya, apakah dia bersyukur, apakah dia kufur. Puasa yang kita laksanakan pada bulan ini, pada tahun ini, adalah momentum dan diujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah saudara-saudara kita seiman ini berpuasa dengan puasa yang sebenar-benarnya. Saya yakin di antara saudara-saudara kita masih ada yang tidak berpuasa. Mudah-mudahan kita yang masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan menjadi hamba yang tatakun, yang bertakwa, dan mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini berhasil kita laksanakan. Tentunya pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang tatakun, sehingga kita menjadi orang yang berhasil. Sekian yang kultum yang kami sampaikan, mudah-mudahan memberi sedikit cahaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.